Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Oke, kali ini kita bakal menyelami materi yang Anda bagikan soal metode Loci. Betul, atau istana memori ya. Iya, istana memori. Ini kan teknik mnemonik kuno gitu ya. Pada dasarnya, trik mental buat bantu kita ingat info lebih gampang. Bisa dibilang begitu. Nah, sumber-sumber Anda ini isinya penuh strategi buat pakai, bahkan memperluas ruang mental ini. Jadi misi kita sekarang, bongkar cara memaksimalkan teknik ini dari catatan Anda. Siap. Konsep dasarnya kan, kita pakai lokasi yang udah kita kenal banget ya. Kayak denah rumah kita sendiri. Iya, betul. Lokasi yang familiar. Terus kita jadiin semacam sistem pengarsipan mental. Setiap sudut atau perabot jadi folder buat nyimpen informasi. Oke, mari kita mulai dari situ. Tepat sekali. Kekuatan utamanya memang di fleksibilitasnya itu. Seperti yang materi Anda tunjukkan, istana memori ini, dia nggak kaku sama sekali. Nggak kaku maksudnya. Iya, dia bisa dipakai ulang, terus kapasitasnya juga bisa ditambah, hampir tanpa batas malah. Nah, ini yang bikin dia menarik banget buat macam-macam kebutuhan memori. Dari yang simple sampai yang, ya, kompleks. Oke. Penggunaan ulang nih, ini menarik. Misalnya saya udah pakai sofa di ruang tamu, mental saya, buat ingat daftar belanja kemarin. Oke. Terus sekarang saya perlu ingat poin-poin penting buat presentasi besok. Sumber Anda bilang kita bisa nimpa info lama. Tapi, apa nggak malah bikin bingung ya? Gimana otak misahin info lama sama baru di tempat yang sama persis gitu? Nah, pertanyaan bagus itu. Materi Anda jelasin kalau ini justru sangat efisien. Kenapa? Karena ngurangin beban kognitif. Jadi kita nggak perlu repot bikin istana baru terus-terusan. Oh gitu, jadi nggak nambah kerjaan mental ya? Betul. Kuncinya itu ada di latihan dan intensi kita. Waktu kita sengaja nempatin citra baru yang kuat, terus secara mental membersihkan atau yaudah abaikan aja yang lama, informasi sebelumnya tuh bakal memudar kok. Memudar sendiri gitu? Iya. Ini cocok banget buat memori jangka pendek atau menengah, kayak materi ujian, daftar tugas mingguan, hal-hal gitu. Kita bisa secara sadar mutusin, oke, rute ini atau lokasi ini sekarang kosong, siap diisi lagi. Masuk akal sih. Kayak nata ulang rak buku mental kita aja ya. Tapi gimana kalau kita butuh kapasitas yang, lebih besar lagi? Nah, Ya, tentu bisa aja bikin istana baru kan, pakai rumah teman atau kantor gitu. Tapi beberapa catatan Anda itu kayaknya ngasih isyarat ada cara buat perluas yang udah ada. Ini nih yang bikin penasaran. Gimana caranya satu ruangan bisa nampung lebih banyak info? Nah, ini dia bagian serunya. Disinilah kreativitas kita main peran. Seperti yang ditekankan sumber Anda. Kita bisa mecah lokasi yang udah ada. Mecah gimana tuh? Misalnya ruang tamu. Tadinya cuma satu titik kan? Nah, sekarang bisa dipecah jadi banyak titik. Pintu depan satu, sofa satu, meja kopi, jendela, lukisan di dinding. Masing-masing jadi lokasi baru. Paham kan? Oh, oke. Jadi lebih detail gitu ya lokasinya. Betul. Atau bisa juga kita perluas skalanya. Mulai dari kamar tidur aja, terus jadi seluruh rumah. Nggak cukup. Jalan di sekitar rumah. Atau bahkan, ya seluruh kota. Seluruh kota? Wow. Iya, buat informasi yang kompleks banget, kita bisa bikin jaringan istana yang saling nyambung. Materi Anda juga nyebutin ide-ide kreatif lain loh. Apa aja tuh? Kayak pakai lokasi mikro, detil-detil kecil di furnitur misalnya. Atau lokasi imajiner, dunia dari buku atau film favorit Anda. Wah, keren. Pakai dunia fiksi. Iya kan? Atau bahkan pakai tubuh kita sendiri. Ini katanya diajarin sama filsuf Giordano Bruno dulu. Jadi fleksibilitasnya itu, hampir nggak terbatas. Gila sih, pakai dunia fiksi atau tubuh sendiri itu buka banyak banget kemungkinan ya. Terus, oke, anggaplah kita udah punya nih lokasi-lokasinya. Udah kita pecah atau perluas. Gimana mastiin info yang kita taruh di sana itu nempel beneran? Nggak sekedar jadi daftar mental yang, ya gitu deh, bosenin. Nah itu dia. Sumber Anda kan nakenin soal visualisasi ya? Kuncinya memang di situ. Kita harus bikin penanda informasi kita itu sekonkret dan sememorable mungkin, jangan cuma naruh kata atau angka aja. Jadi harus dibayangin gitu ya? Iya, dan nggak cuma dibayangin biasa. Materi Anda nyebutin konsep cafe, COGS. Pernah dengar? Cafe COGS. Itu akronim ya? Betul, akronim buat pemicu memori. Kinestetik, gerakan perasaan fisik, auditori, suara, visual, gambar jelas, emosional, emosi kuat, olfaktori, bau, sama gustatory, rasa. Wah,
Lengkap banget indranya. Iya, jadi bukan cuma bayangin apel di meja visual, tapi mungkin apelnya busuk terus baunya nyengat banget olfactory, atau apel emas berkilauan yang bikin kita merasa takjub gitu, emosional. Oke. Jadi makin aneh makin bagus. Bisa dibilang gitu, makin aneh, lucu, atau mengejutkan biasanya makin nempel. Kita juga bisa gabungin teknik mnemonik lain kayak akronim tadi sebelum dijadiin gambar di lokasi kita. Jadi libatkan sebanyak mungkin indera sama emosi, biar gambarnya lebih hidup. Dan satu hal lagi yang ditekankan, catatan Anda itu latihan kan, yang disebut recall rehearsal itu. Penting banget itu, krusial malah. Jadi ini bukan cuma soal naruh informasi sekali aja, tapi kita harus rutin jalan-jalan lagi di istana memori kita. Maksudnya jalan-jalan. Ya, secara mental kita kunjungi lagi tiap lokasi, terus ingat lagi apa yang ada di sana. Proses ngingat kembali ini yang mindahin info dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Kalau nggak dilatih recall gini, ya informasinya bisa cepat hilang lagi. Oke. Jadi beberapa tips praktis yang saya tangkap dari sumber-sumber ini. Pertama, jaga konsistensi rute. Misalnya selalu mulai dari pintu masuk, terus geraknya searah jarum jam gitu ya. Betul, biar nggak bingung. Kedua, buat visualisasi yang jelas dulu sebelum ditempatin. Ketiga, mulai dari yang kecil aja dulu. Satu ruangan, 5-10 lokasi, jangan langsung ambisius bikin istana segede kota. Iya, pelan-pelan aja. Contohnya nih, misal mau hafal 5 poin penting rapat di kamar tidur. Poin 1 di pintu, bayangin pintu kebuka lebar, simbol peluang baru. Poin 2 di tempat tidur, tumpukan dokumen tinggi banget. Poin 3 di lemari, grafik naik ditempel gede di pintu lemari. Gitu kali ya? Persis kayak gitu. Cara terbaik biar benar-benar paham ya langsung dicoba. Pakai aja buat daftar belanja Anda besok, atau nama-nama orang yang baru ketemu, atau poin penting dari artikel yang baru Anda baca. Bener juga ya. Ini bukan cuma teknik kuno yang menarik buat dibahas, tapi alat kognitif yang praktis banget kalau kita mau latih. Sehari-hari bisa kepake. Sip. Jadi, kesimpulan dari deep dive kita hari ini, metode Loci ini kayak kita ngebangun dunia mental pribadi ya. Kekuatannya itu di fleksibilitasnya yang luar biasa. Bisa dipakai ulang, diperluas, tanpa batas. Dan efektivitasnya itu. Nah, efektivitasnya sangat bergantung sama seberapa hidup imajinasi kita dan seberapa rutin kita ngelatihnya. Ini benar-benar soal ngubah cara kita interaksi sama informasi, ya kan? Betul sekali. Dan ini mungkin bisa jadi satu pemikiran menutup yang menarik buat Anda renungkan. Ini berdasarkan ide, pakai lokasi nyata, dan fiktif dari sumber Anda tadi. Gimana tuh? Gimana kalau Anda coba secara sengaja gitu bangun satu istana memori yang gabungin lokasi dari rumah nyata Anda sama lokasi dari dunia fiksi favorit Anda? Wah, dicampur gitu. Iya. Misalnya ruang tamu Anda nyambung langsung ke katakanlah perpustakaan Hogwarts atau dek pesawat Enterprise. Nah, gimana kira-kira perpaduan antara yang konkret sama yang imajiner ini bisa ngaruh ke cara Anda nginget? Atau bahkan mungkin bisa micu koneksi ide dan kreativitas yang nggak terduga. Menarik banget itu buat dipikirin. Sesuatu buat Anda eksplorasi sendirilah. Oke. Terima kasih sudah bergabung dalam Deep Dive kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.